Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang penerapan PLC dan membuatnya. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya. Muhammad Alki Rizkila ada? Hadir, Pak. Mana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, Iwan Alamsyah? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Udah siap belajar? Wih, sangat siap, Pak. Alhamdulillah baik. Gimana, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, terus Dias Eka Kusuma? Hadir, Pak. Mana kabarnya Dias? Sehat, Pak. Muhammad Iqbal Hadir Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Dias Oktavianingrum? Hadir? Nggak ada orangnya? Yang hadir saya alpakan ya. Wahyu Alicia Pratama? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah. Julia Nurmayanti? Hadir, Pak. Oh, putus. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Aula Rizkiana? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Udah Ya. ya. Maaf, jaringan saya masih error ya. Saya ulang ya. Aula? Ada Aula Rizkiana? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Udah siap belajar? Baik, Pak. Siap banget, Pak. Rehan Fareji ada? Rehan Alfa ya? Ini udah saya alfakan. Us Istiara? Hadir, Us Pak. ada? Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Yang belum di absen siapa nih? Ada yang belum di absen? Apa udah ke absen semua? Sudah semua. Saya sepertinya, Pak, tadi Pak belum bilang hadir Pak. Ahmad Nur Yasin Pak. Oh, Ahmad Nur Yasin ya? Ahmad Nur Yasin ada? Ada Pak, hadir Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak juga kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, saya izin share screen dulu ya. Sudah muncul? Sudah Pak. Nah, di sini kita akan belajar tentang PLC ya. Mungkin dari kalian yang sudah paham PLC. Nah, jadi PLC ini kan bisa dibilang suatu sistem kendali ya yang biasa digunakan di pabrik-pabrik. Nah, untuk PLC ini sendiri tujuan belajar menerapkan PLC sebagai alat pengontrol lampu on dan off. Terus sebagai alat pengontrol lampu dengan interlock. Nah, terus juga pengontrol traffic light. Nah, di sini kalian juga akan membuat rangkaiannya juga ya.
dengan menggunakan PLC Omron. Kayak gitu ya. Terus ini dasarnya dulu ya. Nah, di sini ada tentang sistem kendali PLC. Nah, jadi dalam sistem otomasi, PLC merupakan pusatnya sistem kendali. Nah, dengan program yang disimpan di memori. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Nah, terus dengan eksekusinya juga. PLC juga memonitor keadaan sistem melalui sinyal dari peralatan input. Nah, peralatan input kemudian didasarkan atas logika program yang menentukan rangkaian aksi pengendalian. Jadi dengan adanya input kita simpan dulu di memori, terus ada outputnya. Nah, ini kita di PLC juga kan diaktifkan dulu satu dayanya dan juga peralatan penunjang lainnya. Nah, ini keunggulan sistem PLC. Nah, jadi memiliki keunggulan dibandingkan sistem kendali yang lain. Nah, itu pengawasannya itu lebih sedikit. Terus modifikasi sistem kendalinya itu dapat dengan mudah dilakukan dengan cara mengganti program kendali tanpa merubah pengawatan sejauh tidak ada tambahan lainnya. Terus tidak diperlukan komponen kendali seperti timer dan hanya diperlukan sedikit kontaktor sebagai penghubung. Kemudian kecepatan operasinya juga lebih cepat dengan produktivitasnya meningkat. Kemudian biaya pembangunan sistem kendali PLC ini lebih murah. Kemudian ada sistem DLC ini lebih andal dan juga program yang dicetak juga lebih cepat. Nah, ini penerapannya. Jadi kalian dalam menggunakan PLC juga ada penerapannya ya. Sama sebagai traffic light, sebagai lift, sebagai program conveyor, sistem pengawasan barang, dan sistem perakitan peralatan elektronik. Terus juga sistem pengamanan gedung dan juga robot. Nah, ini pembuatan PLC Omron ya. Pertama kita klik dulu PLC-nya, terus nah akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik new untuk membuat project baru. Kemudian pemilihan PLC yang digunakan dan program dasarnya. Nah, di sini kita akan langsung aja ya membuka PLC-nya. Jadi ada yang pernah pakai PLC? Apa belum? Belum ya dari kalian ya? Saya belum, Pak. Saya belum. Pak. Nah, ini bisa dilihat ya, udah tampil kan? Nah, pertama kita lihat, kita klik new dulu yang tadi. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini bisa dilihat nih ada new PLC. Nah, ini ada device tipe. Nanti kalian bisa milih untuk yang di lab ini biasanya menggunakan CP1E. Nah, ini USB. Kemudian settingannya ini CP1E yang 30 ya. Itu tergantung kalian sih yang punya, kalau memang kalian punya gitu. Bisa di lab seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita tunggu dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kita akan buat dulu ya rangkaian lampu on-nya dulu ya. Sama di sini kita taruh di sini. Nah, untuk ini mungkin kalian udah pernah lihat ini ada biasanya nomor alamat. Nah, kita buat aja alamat di sini. 100.00. Kita buat L1 atau lampu 1 ya. Terus saja lampu 1. Nah, kemudian kita pasang ininya. On ya, on. Sorry. Alamat dulu baru. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, kita coba ya untuk rangkaian lampu pertama. Nah, rangkaian lampu pertama. Nah, ini bisa kalian amati di sini. Apa? Dalam penggunaannya. Di sini ada lampu 1. Lampu apa namanya? Lampu yang digunakan untuk mengaktifkannya. Kita ini ya. Kita aktifkan dulu. Bentar. Bentar dulu ya, masih lama. Nah, ini program download PLC-nya. Nah,
Nah, ini kan udah masuk nih warna hijau nih. Udah kelihatan belum warna hijaunya? Udah kelihatan ya? Kita bisa klik ini set atau kita klik CTRL-J ya. Nah, sudah nyala. Kemudian kita nonaktifin lagi. Nah, ini rangkaian lampu on off tanpa adanya rangkaian interlock. Tanpa ada rangkaian interlock ya. Kemudian kita ini lagi ya. Nah, setelah ini kita pasang rangkaian interlocknya. Bentar. Nanti kalian bisa bedakan. Nah, kita mulai lagi ya. Nah, ini kan langsung nyala nih. Kenapa bisa langsung nyala? Karena kita langsung terhubung dengan dayanya. Nah, kita pindahkan lagi ya. Ini kita ganti dengan ini. Kita namain aja dulu ya. Kita ubah 02 sebagai off. Kemudian kita pasang lagi di sini. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, kita nyalakan ya. Nah, ini ketika lampu nyala, kita kan menggunakan rangkaian interlock. Nah, coba kita aktifin. Nah, itu kan nggak nyala tuh. Itu terjadi karena apa? Daya ini tetap nyambung. Nah, kita ubah lagi. Kita pindahkan. Kita hapus aja dulu ya. Nah, kita hapus, kita taruh di sini. Nah. Bentar, ini kita ganti. Ini open ya. Kita coba lagi. Nah, ini kan daya masuk nih. Nah, ini nyala ketika ini push buttonnya ditekan terus. Kita nonaktifin lagi. Nah, itu tetap nyala. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini adanya rangkaian interlock. Nah, ini gunanya rangkaian interlock pada lampu. Jadi untuk sebagai pengunci apabila ini tetap kita menekan push button tapi tidak perlu ditekan terus. Untuk menonaktifnya gimana? Kita buat di sini. Nah, kita aktifin. Nah, ini rangkaian off-nya. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita buat 3 lampu ya. Untuk rangkaian traffic light. LH1 aja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini nanti kalian akan ada ini ya, karena sifatnya apa? Sifatnya membuat. Jadi kalian akan membuat rangkaian ini ya, rangkaian PLC-nya. Nanti kalian bisa di video, nanti kita jelaskan di akhir video ya. Jadi ini penggunaannya tanpa perlu timer aja ya, kita nggak perlu pakai timer. Jadi untuk ngaktifinnya. Nah, kita langsung sambungkan dengan, sudah pasti ada rangkaian on off-nya. Nah, yang belum. Oh ya, untuk ini kalian perhatikan alamatnya ya. Untuk alamat ini sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh kenapa? Karena di PLC ini kita menggunakan namanya alamat. Alamat ini sebagai bukti bahwa itu saling terhubung gitu ya. Kita nyala on lagi, on 1.
Nah, di sini kita sambungkan dulu ya. Nah, ini bisa dipakai. Jadi ketika lampu hijau nyala, otomatis ini langsung mati gitu ya. Jadi kita hanya perlu dasar aja dulu ya. Bentar. Oh ya, untuk ini kalau waktunya tinggal sedikit kasih tahu ya. Ini udah berapa menit sini? Ya, Ada yang Pak. tahu? Jadi kita nggak usah apa. Nah, coba kita colokkan dulu ya. Jadi ini nggak perlu pakai timernya dulu ya. Dibuat sederhana aja. Coba nyala nggak ya? Nah, kita nyalakan. Nah, lampu hijau kan nyala tuh. Nah, ketika di ini apa namanya langsung diaktifkan kan mati tuh. Nah, kita buat lagi. Nah, misalkan ini diaktifin. Nah, itu kan terkunci. Nah, otomatis itu nggak akan bisa bergerak. Kayak gitu. Nah, kita ubah lagi ya. Ini untuk apa lampu on off-nya ya. Nah, kita buat lagi di sini. Ini kita menggunakan saklar aja gitu ya. Nah, ini untuk lampu selanjutnya. Bentar. Jadi ini hanya untuk penggunaan lampunya aja gitu ya. Penggunaan lampunya kayak gimana, kalau aktif seperti apa gitu ya. Terus 2. Nah, kita coba lagi ya. Nah, perhatikan ini kita menggunakan ini ya. Nah, coba kita nyalakan. Nah, lampu merah menyala. Kita matikan lagi. Oh, tar. Ini terhubung. Kita ganti lagi alamatnya. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, nyala lampu merah. Nyalakan di sana, nyala nggak? Nyala ya. Kita matikan lagi. Nah, lampu kuning. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ini adanya penggunaan di sini. Nah, bisa dilihat di sini kita karena satunya terhubung jadi kita ganti ya dengan 01. Nah, kita nggak akan ini lagi. Nah, kita nyalakan lagi. Nyala, mati. Nyala kuning, mati lagi. Nyala hijau. Nah, nyala mati. Begitu aja ya. Kalau ada yang mau foto silakan. Nanti di situ kalian tugasnya di situ ya. Nah, saya akhiri slide dulu ya. Bentar. Stop share. Nah, mungkin segitu aja ya. Nanti kalian tugasnya ini kan karena sifatnya online. Nanti kalian akan
akan membuat rangkaian ini secara bertahap yang tadi dijelaskan. Nanti rekaman ini saya upload. Nah, untuk ini kita akhiri saja ya. Ya, sebelum ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa linknya di-share ya, dikumpulkan ketua kelas. Ya, segitu aja ya.